Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Israwati. Di video ini saya akan mempresentasikan materi tentang akuntansi biaya dari kelompok 1 sampai dengan 6 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Imran SEMAK. Baik, langsung saja untuk materi pertama tentang pendahuluan tentang overview cost accounting. Akuntansi biaya itu merupakan cabang akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pengelompokan, dan pelaporan biaya yang berkaitan dengan proses produksi atau kegiatan bisnis lainnya. Adapun fungsinya yaitu untuk menghitung biaya pokok produksi, untuk mendapatkan rincian harga pokok produksi, mendapatkan informasi perencanaan biaya dan beban, serta informasi biaya untuk pengendalian. Nah, selanjutnya jenis-jenis akuntansi biaya itu ada 4 jenis. Yang pertama standar cost accounting, kedua activity based accounting, cash flow profit, dan yang terakhir ada contribution margin. Dalam akuntansi biaya itu terdapat klasifikasi biaya. Nah, klasifikasi biaya ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya itu ada biaya produksi dan juga non-produksi. Kedua, berdasarkan perilaku biaya. Berdasarkan perilaku biaya ini dia itu ada 3 biaya. Biaya variabel, biaya tetap, dan juga biaya campuran. Selanjutnya berdasarkan akuntansi pertanggungjawaban. Nah, berdasarkan pertanggungjawaban ini, dia itu ada 2 biaya, ada biaya pengendalian dan non pengendalian. Yang terakhir berdasarkan objeknya. Nah, berdasarkan objeknya dapat berupa pelanggan, produk, dan juga departemen objek. Nah, untuk materi kedua, aturan dan prinsip transaksi dalam perbankan syariah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melarang transaksi batil atau transaksi yang melibatkan larangan riba, koror, dan maisir. Adapun prinsip pertama, prinsip penghimpunan dana pada bank syariah, itu dapat berupa larangan riba, prinsip keadilan, prinsip kemitraan, dan larangan koror. Yang kedua, prinsip penyaluran dana pada bank syariah. Bank syariah itu menyalurkan dana yang telah dihimpun dari masyarakat melalui berbagai produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam sistem perbankan Islam, pembiayaan itu tidak boleh mengandung unsur riba, koror, dan maisir, melainkan menggunakan akad jual beli, sewa, dan bagi hasil. Dan ketiga, ada prinsip pelaksanaan fungsi jasa keuangan pada bank syariah. Dalam operasinya, perbankan syariah ini tuh harus menerapkan prinsip keadilan, kemitraan, transparan, dan universal atau tidak membedakan suku manapun. Untuk materi yang ketiga, itu analisis tujuan, asas transaksi, dan laporan keuangan bank syariah. Tujuan laporan keuangan syariah yaitu untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sekaligus untuk memastikan aktivitas yang dijalankan itu sudah sesuai dengan prinsip syariah. Nah, selanjutnya ada asas transaksi syariah. Asas transaksi syariah ini itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, asas persaudaraan, yang dimana kita itu harus dilandaskan semangat kebersamaan. Dan yang kedua, asas keadilan. Jadi adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, kemaslahatan. Kemaslahatan ini menunjukkan bahwa transaksi itu harus memiliki manfaat. Dan yang keempat, keseimbangan. Dalam keseimbangan ini, transaksi itu harus seimbang dari berbagai aspek. Dan yang terakhir, universalisme. Ini merupakan transaksi umum yang bisa diterapkan oleh siapa saja. Selanjutnya ada laporan keuangan bank syariah. Nah, laporan keuangan bank syariah ini itu merupakan sumber informasi utama yang digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan, kinerja, dan pertanggungjawaban manajemen dalam mengelola keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Adapun komponen dalam laporan keuangan bank syariah ini, yang pertama laporan posisi keuangan atau neraca, yang dimana dia itu menyangkut informasi aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua adalah laporan laba rugi, jadi menyangkut pendapatan dan beban yang dihasilkan. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas, ini mencakup perubahan modal atau ekuitas. Dan yang terakhir, laporan arus kas. Laporan ini menyajikan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar yang terjadi dalam aktivitas operasionalnya. Untuk materi selanjutnya ada cost system dan cost accumulation. Cost system ini merupakan salah satu metode yang digunakan perusahaan untuk mengumpulkan, mengukur, dan mengalokasikan biaya ke dalam unit-unit produksi. Adapun jenis-jenis sistem biaya ini, itu yang pertama ada sistem biaya aktual. Itu merupakan beban harga pokok produk atau jasa yang digunakan. Nah, yang kedua ada sistem biaya standar. Ini dia tuh merupakan beban
harga pokok produksi barang atau jasa itu sebelum dibuat. Dan yang ketiga ada sistem biaya normal. Nah, ini merupakan biaya utama yang sesuai tarif biaya yang ditentukan di muka. Nah, selanjutnya ada cost accumulation. Cost accumulation itu merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan, mencatat, dan mengelompokkan seluruh biaya yang timbul selama proses produksi barang atau jasa. Nah, biaya ini itu dapat meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Nah, adapun proses akumulasi biaya ini itu yang pertama mengumpulkan data biaya, mengelompokkan biaya, mengalokasikan biaya overhead, mencatat biaya, mengendalikan biaya, evaluasi dan analisis biaya, pelaporan biaya, serta penerapan pada sistem produksi. Adapun metode yang digunakan itu yang pertama berdasarkan pesanan. Nah, untuk pesanan khusus, jadi berdasarkan pesanan ini dia itu untuk pesanan khusus. Nah, kedua berdasarkan proses. Nah, pada metode ini itu dia itu cocok untuk perusahaan yang memproduksi dengan skala yang besar. Yang ketiga itu activity based costing. Nah, metode ini tuh merupakan metode yang canggih yang bisa mengidentifikasi aktivitas biaya yang digunakan yang menyangkut sumber daya. Nah, untuk materi selanjutnya, job order costing. Job order costing itu merupakan suatu metode akuntansi biaya yang digunakan untuk menghitung biaya produksi yang digunakan untuk menghitung biaya produksi barang atau jasa secara spesifik untuk setiap pesanan. Adapun karakteristiknya, yang pertama itu ada perusahaan yang memproduksi berbagai macam produk. Yang kedua, HPP-nya itu dihitung dia itu per pesanan. Nah, yang ketiga, biaya produksinya itu langsung dihitung sebagai beban pokok. Dan yang terakhir, biayanya itu dihitung pada saat pesanan selesai. Adapun kelebihan metode job order costing ini, itu yang pertama mendukung pengembangan bisnis, selanjutnya meningkatkan produktivitas, mempermudah pengurangan profitabilitas, serta menghindari kesalahan perkiraan biaya. Namun, di balik kelebihan ini, ada kekurangan dari metode ini yang pertama, yaitu memerlukan dokumen yang banyak, terus sulit dalam pengukuran biaya yang tepat, selanjutnya biaya overhead-nya itu yang berbasis perkiraan, dan yang terakhir itu kesulitan mengendalikan biaya overhead. Baik, selanjutnya materi yang terakhir yaitu proses costing. Proses costing ini merupakan metode akuntansi biaya yang digunakan untuk menghitung harga pokok produksi pada perusahaan yang memproduksi barang secara massal, seragam, dan terus-menerus. Nah, dalam metode ini itu biaya yang dihitungnya itu per departemen. Adapun ciri-ciri proses costing ini, yaitu produksinya itu berjalan terus-menerus, produk yang dihasilkan itu seragam, laporan utamanya yaitu laporan biaya produksi per departemen. Adapun elemen biaya dalam proses yang digunakan dalam proses costing ini itu meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, serta biaya konversi. Biaya ini tuh merupakan gabungan biaya tenaga kerja dan biaya overhead. Nah, selanjutnya perbedaan proses costing dan job order costing. Nah, proses costing itu dia memproduksi barang secara seragam, biayanya dihitung per departemen dan juga cocok untuk produksi yang skala besar. Sedangkan job order costing dia itu memproduksi barang itu berdasarkan pesanan pelanggan, terus yang biayanya itu dihitung per pesanan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.